Gertak balik usai terus-terusan disudutkan. Pihak Ruben Onsu akhirnya melancarkan serangan fakta yang bikin publik terperangah. Publik selama ini digiring pada opini bahwa Ruben Onsu sosok yang lepas tangan, melupakan kewajiban, hingga membuat rumah mewahnya berada di ambang lelang Bank Tapi. Benarkah demikian? Lewat pernyataan resmi sang pengacara Minola Sebayang, topeng framing itu dibongkar habis. Tak tanggung-tanggung, 5 fakta panas dibuka ke hadapan publik, mulai dari sertifikat rumah yang dipertaruhkan ke bank sebesar 10,5 miliar demi mewujudkan renovasi mewah impian Sarwenda, aliran dana fantastis 11,1 miliar yang masuk ke rekening sang ayah mertua sebagai kontraktor, hingga alasan kuat Ruben menghentikan KPR 379 juta per bulan. Seperti apa pembongkaran lengkapnya? Mari kita bedah satu persatu. Di balik kemewahan rumah Cilandak, terkuak fakta mengejutkan dari penasihat hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Awalnya, rumah tua tersebut dibeli lunas dan bersertifikat atas nama Ruben Onsu. Biat hati ingin menunda renovasi karena biaya yang besar, Ruben akhirnya mengalah demi menuruti keinginan Sarwenda yang mendesak memiliki hunian megah. Tak tanggung-tanggung, Ruben rela mengagungkan sertifikatnya ke bank demi menarik pinjaman hampir 10,5 miliar untuk merenovasi total rumah tersebut. Lantas, seperti apa pernyataan lengkap Minola Sebayang? Jadi rumah tersebut itu dulu itu pertama kali dibeli oleh Ruben Onsu, ya, ketika masih terikat dalam perkawinan dengan S. Rumah tersebut dibeli oleh Ruben Onsu dan sertifikatnya juga sudah balik nama itu atas nama Ruben Onsu, ya. Dulu rumah tua yang dibeli, tapi kemudian atas permintaan S, ya, ini menurut penjelasan dari Ruben, rumah tersebut kan ingin diperbaiki, ingin direnovasi, maka rumah tuanya itu dihancurkan dan kemudian dibangun kembali seperti apa yang adanya hari ini, ya, yang dipakai sering podcast itulah, ya. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa ketika rumah itu dibeli, sebenarnya Ruben tidak ingin buru-buru rumah itu langsung direnovasi, ya. Karena kan kalau bicara masalah renovasi kan ini bicara mengenai masalah ongkos biaya yang tidak sedikit. Jadi untuk kepentingan renovasi tersebut, ya, untuk kepentingan renovasi tersebut, maka rumah ini sertifikat rumah ini diagunkan ke bank. Ya, jadi disekolahkan ke bank, di KPR-kan lagi ke bank, ya, agar ada biaya yang dipakai untuk melakukan perbaikan atau renovasi, ya. Nilai yang dipakai atau yang dipinjam untuk proses renovasi itu lebih kurang 10 miliar lebih kurang, ya, hampir 10,5 miliar, ya, yang diagunkan diambil untuk kepentingan renovasi, ya. Maka renovasi itu berjalan, dilakukan, dan kemudian Ruben membayar biaya renovasi itu kepada kontraktornya. Dilakukan pembayaran secara bertahap. Lelah disudutkan oleh narasi bahwa rumah mewah Cilandak adalah hasil jeripayah pihak lain. Pihak Ruben Onsu akhirnya membongkar bukti transfer fantastis. Penasihat hukum Ruben, Minola Sebayang, membeberkan bahwa kontraktor yang menggarap renovasi rumah sebesar 11,1 miliar tersebut tak lain adalah ayah kandung Sarwenda sendiri, Henry Lo. Ruben pun menunjukkan bukti transfer bertahap sebanyak 41 kali, senilai 250 juta langsung ke rekening ayah mertuanya. Lantas seperti apa pernyataan lengkap Minola Sebayang? Dan sebagai informasi, kalau tidak salah kemarin dikatakan bahwa yang menjadi kontraktor dari renovasi itu adalah orang tuanya S sendiri. Jadi ini untuk menghindari fitnah, ya, bukan kami ingin menjelekkan, mohon maaf, bukan ingin menjelekkan, bukan ingin membuka aib siapapun,
Tapi ini adalah untuk mengklarifikasi karena banyaknya berita yang simpang siur. Bahkan ada beberapa keterangan-keterangan podcast yang disampaikan oleh S seolah-olah rumah itu adalah rumah yang hasilnya dia, kan begitu ya, atau mungkin dia punya peran yang cukup besar bersama dengan keluarganya. Jadi kami harus katakan bahwa memang keluarganya memang ikut terlibat ya, karena ikut mengambil bagian dalam proses renovasi tersebut sebagai kontraktornya, dan pembayarannya secara bertahap. Ini adalah bukti pembayaran ya, yang dilakukan secara bertahap oleh klien kami Ruben Onsu kepada NBIO. Ini orang tua S ya, almarhum ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan ingin membuka aib atau apa, tapi ini kami harus jelaskan agar tidak menjadi fitnah di area publik, karena sudah banyak yang berita-berita simpang siur tentang rumah tersebut. Menjawab isu miring yang menuding Ruben Onsu tak bertanggung jawab hingga rumah mewahnya terancam disita bank, penasihat hukum Ruben, Minola Sebayang, akhirnya membongkar fakta sebenarnya. Terkuak bahwa selama ini Rubenlah yang rutin menanggung cicilan KPR fantastis sebesar 379 juta setiap bulan ke Bank BCA. Utang pinjaman 10,5 miliar tersebut diambil murni untuk merenovasi rumah atas desakan Sarwenda. Ruben memilih menunda pembayaran bukan karena lalai, melainkan karena proses pembagian Gonogini yang belum tuntas. Lantas seperti apa pernyataan lengkap Minola Sebayang? Jadi rumahnya sudah dibeli, rumah tua. Kemudian minta ini direnovasi, maka sertifikatnya disekolahkan oleh Ruben, uangnya diambil sama Ruben, rumah diruntuhkan, kemudian kontraktornya dibayar secara bertahap menggunakan uang yang tadi diambil dari bank. Yang Ruben terus membayar KPR-nya sampai kemarin per bulannya 379 juta. Sampai Ruben memutuskan untuk menunda pembayaran. Ya, kalaupun dianggap bahwa Ruben punya hutang kepada BCA yang belum diselesaikan dan ini terancam macet, terancam dilelang, terancam macam-macam, yang bikin hutang itu memang Ruben, tapi atas keinginan siapa? Meskipun Ruben setuju, tapi kan idenya kan adalah seperti yang kami sampaikan tadi itu, karena rumahnya ingin diperbaiki, ingin direnovasi, ingin megah. Ya, meskipun Ruben bilang ya mungkin pada waktu itu jangan buru-buru, tapi ya ingin diingin, dan kemudian ya itu dilakukan. Memang ada pinjaman dari Bank BCA yang sekarang ini masih kondisinya belum terbayarkan beberapa bulan ini. Tapi nilai yang diambil dari BCA itu sebesar 10 miliar itu juga peruntukannya adalah untuk perbaikan rumah tersebut, dan yang menerima semua pembayaran atas perbaikan rumah tersebut sesuai dengan bukti transfer ini ada 41 ya, transferan 250 ini sampai 11,9 miliar itu adalah ini. Jadi dengan demikian, kalau misalnya masih ada orang yang berpikir bahwa Ruben tidak berhak lagi atas rumah tersebut, atau rumah tersebut itu dilelang karena semata-mata akibat kelalaian Ruben secara pribadi, ini juga sesuatu hal yang menurut kami tidak bijak. Ya, karena rumah itu sudah dibeli, ya sudah diatasnamakan Ruben, ada rumah yang lain, tapi ingin rumah itu karena mungkin tanahnya luas, ingin direnovasi, ya, dan kemudian karena ingin renovasi yang begitu mendesak, gitu ya, karena keinginan, gitu ya, memiliki kediaman yang seperti apa dan hari ini ya, dengan cash flow yang mungkin masih pada waktu itu seharusnya belum bisa dilakukan, Ruben mengagunkan sertifikat rumah tua yang dia sudah beli ini ke Bank BCA, cairlah nilai uang 10 miliar itu, meskipun tidak sekaligus dibayarkan kepada kontraktornya pada waktu itu, tapi total yang sudah dibayarkan itu bahkan melebihi apa yang dipinjam Ruben dari Bank BCA. Dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam itu terus dibayarkan Ruben senilai 379 juta. Jadi kalau misalnya masih ada suara-suara mengatakan rumah akan dilelang,
ini macet, Ruben tidak bertanggung jawab. Ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan sekali ya. Kalau misalnya kemudian kita menghakimi orang untuk sesuatu hal yang sebenarnya dia tidak harus disalahkan. Geram atas framing publik dan pengeluaran finansial yang tak transparan, Ruben Onsu akhirnya memilih bersikap tegas. Lewat penasihat hukumnya Minola Sebayang, Ruben memutuskan untuk menghentikan cicilan KPR dan meminta kejelasan atas status harta Gonogimi Rumah Cilandak. Ruben menegaskan, jika Sarwenda ingin memiliki rumah tersebut secara pribadi, ia wajib membayar 50% dari nilai appraisal rumah kepada Ruben. Lantas, seperti apa pernyataan lengkap Minola Sebayang? Kalau misalnya yang satu ingin memiliki aset itu, ya yang ingin memiliki itu harus membayar 50% dari nilai harga itu untuk menjadi bagian daripada Ruben. Jadi kalau misalnya S ingin memiliki rumah Cilandak setelah rumah dilunas, dia appraise saja berapa nilainya. Kalau nilainya 50 miliar, maka kalau memang S ingin rumah itu, maka S harus bayar 25 miliar. Setengahnya itu harus menjadi bagian Ruben, dibayarkan. Ini Ruben nggak minta apa-apa, dia cicil kok selama ini tidak lagi dicicilkan karena dia sudah mulai kecewa. Pengeluaran nggak jelas, per bulannya nggak jelas, kartu kreditnya nggak jelas. Lelah dituduh tak bertanggung jawab atas ancaman lelang rumah, pihak Ruben Onsu akhirnya menawarkan dua solusi bersih untuk mengakhiri perselisihan Gonogini. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menegaskan bahwa jika Sarwenda ingin memiliki rumah mewah Cilandak secara pribadi, ia wajib membeli 50% hak milik Ruben. Namun jika tidak dijual, Ruben bersedia melepasnya asal rumah tersebut sah diserahkan sepenuhnya atas nama anak-anak mereka. Lantas seperti apa pernyataan lengkap Minola Sebayang? Ya sekarang kan nggak mungkin dijual dulu karena kan masih dalam agunan di bank. Kan masih dijaminkan di bank untuk biaya renovasi. Tapi kalau misalnya kemudian artinya itu sama-sama menjual yang tidak ada lagi ada kewajiban dan kemudian sama-sama menyelesaikan, ya Ruben maunya ya itu dijual lah. Rumah besar itu kalau memang misalnya S ingin memiliki itu, ya dia keluarkan 50%, dia menjadi hak bagiannya Ruben. Nah, tapi kalau memang misalnya nggak dijual, S ingin menempati dan kemudian ada kesepakatan bahwa rumah ini akan diserahkan kepada anak-anak, ya Ruben juga nggak jadi masalah. Selama ini Ruben nggak pernah ngurusin. Dia nggak pernah berpikir bahwa dia mau dapat setengahnya dari situ. Yang penting dia bayarin saja. Kalau memang gua lagi nggak bayarin, ya lu bayarin. Tuh rumahnya lu juga nikmati, anak-anak juga nikmati, anak kita. Tapi kan ini kan dibesar-besarkan. Ruben nggak bayar kewajiban, terancam dilelang, ini segala macam. Loh, kok semuanya jadi Ruben gitu? Anak aja nggak pernah diberikan. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.